Matahari pagi menyelinap melalui celah gorden, menyinari partikel debu yang berputar-putar di udara. Aku, Jajang, terbangun dengan kepala masih pening. Semalam aku susah tidur. Suara daun bergesekan di atap, dan aroma anyir yang samar-samar terus mengganggu pikiranku. Setelah membereskan tempat tidur, aku berjalan ke dapur untuk mengambil air minum. Pandanganku secara tidak sengaja tertuju ke jendela yang menghadap ke taman belakang. Di seberang rumput yang masih basah oleh embun pagi, dari arah kolam renang kering yang kotor, membentang satu deret jejak kaki. Jejak kaki yang basah dan berlumpur. Jantungku berhenti berdetak selama sedetik. Jejak itu jelas-jelas bekas kaki manusia. Berukuran besar, mungkin milik laki-laki dewasa. Polanya beraturan, seolah seseorang dengan tenang berjalan keluar dari kolam yang mustahil bisa dipijak itu, melintasi taman, dan berhenti tepat di bawah jendela kamarku. Aku berjongkok, memeriksa jejak itu dari dekat. Lumpur masih basah, seolah baru saja tertinggal. Aroma tanah basah dan sesuatu yang busuk semakin kuat di sini. Jejaknya dalam, seperti orang yang berat badannya. Bang Jajang, lagi ngapain? Aku nyaris terjengkang. Boy sudah berdiri di belakangku, mengucek matanya yang masih mengantuk. Ini, ada jejak kaki, kataku. Suara agak bergetar. Boy melihatnya. Wah, jejak monster, serunya dengan polosnya. Lalu berlari masuk. Bu, ada jejak monster di belakang. Aku masih terduduk di situ, tak bisa melepas pandang dari jejak-jejak itu. Pikiranku kalang kabut. Pencuri? Tapi untuk apa mencuri di kolam kering? Gelandangan, tapi pagar selalu terkunci. Pasti ada penjaga malam atau petugas kebun yang kemarin malam masuk. Nak, kata ayah sambil membaca koran, mencoba tenang. Tapi, ya, jejaknya datang dari dalam kolam. Kolam yang kering. Bantuku mencoba membuatnya mengerti betapa tidak masuk akalnya ini. Mungkin anjing atau kucing liar. Jajang, timpal ibu yang sedang menyiapkan sarapan. Jangan terlalu dipikirkan. Ayo, sarapan dulu. Aku melihat raut wajah mereka. Mereka tidak menganggapnya serius. Bagaimana mungkin mereka tidak melihat bahwa ada sesuatu yang sangat salah? Setelah sarapan, aku kembali ke kolam. Jejak itu masih ada. Aku mendekati bibir kolam, menatap ke dalam cekungan kotor dan suram itu. Angin berhembus pelan, membawa serta bisikan yang hampir tak terdengar. Atau mungkin itu hanya suara daun. Tiba-tiba, Boy yang sedang bermain di dekatku melemparkan bola kecilnya. Bola itu menggelinding, jatuh ke dalam kolam, dan tersangkut di dekat genangan air hitam di sudut kolam. Dengan cepat, aku melompat ke dalam kolam yang kering. Kakiku menggibaskan tanah yang lengket. Saat membungkuk mengambil bola, mataku menangkap sesuatu di genangan air hitam itu. Ada gelembung. Satu gelembung udara kecil muncul dari dasar genangan yang keruh, lalu pecah, seolah sesuatu di bawah sana baru saja menghembuskan napas. Aku cepat-cepat memanjat keluar. Jantung berdebar kencang. Kulempar bola itu pada Boy dan bergegas masuk, meninggalkan kolam dan misteri jejak kaki itu. Keluarga kami sedang menonton TV, tapi perhatianku tidak pada layar. Aku memandangi jendela besar yang menghadap ke taman belakang klub. Di luar, Sanggate. Gelap. Kok sering melamun sekarang, Jang? Tanya ibu sambil menyusun piring kotor. Aku menggeleng. Enggak, Bu. Penasaran aja sama rumah ini. Dulu penghuninya siapa ya? Ayah menghela napas. Katanya kosong cukup lama. Keluarga sebelumnya pindah. Mendadak. Urusan pekerjaan. Katanya. Mendadak, kata itu menggantung di udara. Malam ini aku sengaja tidak menutup gorden sepenuhnya, hanya menyisakan celah sempit. Aku berbaring di tempat tidur, memandangi langit-langit, mendengarkan detak jam dinding. Malam ini, aku sengaja tidak menutup gorden sepenuhnya, hanya menyisakan celah sempit. Aku berbaring di tempat tidur, memandangi langit-langit, mendengarkan detak jam dinding. Lalu, ada suara lain. Aku membeku. Itu suara dari luar.
Seperti batu kecil jatuh ke dalam air, tapi kolam itu kering. Aku mengintip melalui celah gorden. Taman diterangi cahaya bulan pucat. Kolam renang terlihat seperti lubang raksasa yang gelap. Tidak ada apa-apa. Aku hendak kembali ke tempat tidur ketika mataku menangkap gerakan sesuatu di jendela. Seorang anak laki-laki. Dia berdiri di seberang kaca, di luar, menatap langsung ke arahku. Wajahnya pucat, basah, dan dipenuhi lumpur. Rambutnya meneteskan air keruh. Matanya kosong. Aku mengucek mataku. Jantung berdegup kencang. Saat kubuka lagi, tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya kegelapan. Tapi di kaca jendela, tepat di tempat anak itu tadi berdiri, ada bekas tapak tangan kecil yang basah dan berlumpur. "Jadi, kamu lihat anak kecil?" tanya Sari sambil mengolesi rotinya. "Seram amat, Bang." "Aku yakin, Sar." Dia menatapku. "Lagi-lagi imajinasimu, Jajang," kata ayah dari meja makan. Tidak mengangkat pandang dari koran. "Mungkin kamu kecapekan. Atau mungkin itu cuma bayangan pohon." Aku ingin berteriak. "Itu bukan bayangan." Tapi aku tahu mereka tidak akan percaya. Setelah ayah berangkat kerja dan ibu pergi ke pasar, aku mengambil keputusan. Tetangga kami, seorang wanita tua yang tinggal sendirian, sedang menyiram tanaman. Aku menyapanya. "Selamat pagi, Bu. Saya Jajang, anak baru di rumah sebelah." Dia menatapku sekilas, lalu kembali menyiram. "Ya, saya tahu. Bu, saya mau tanya tentang rumah saya, kolam renangnya. Kenapa dibiarkan kering begitu?" Wanita itu berhenti menyiram, matanya penuh kewaspadaan. Menatapku. "Kalian sebaiknya perbaiki pagar sekeliling kolam itu, biar Levi aman." "Kenapa, Bu? Apa pernah terjadi sesuatu?" Dia menghela napas panjang, seperti sedang memikul beban berat. "Dulu, ada anak keluarga sebelumnya, suka main di sekitar kolam itu." Dia memandang ke arah rumah kami, lalu kembali padaku. Tatapannya dalam dan penuh arti. "Kolam itu punya kenangan yang tidak menyenangkan. Lebih baik jangan terlalu banyak bertanya, Nak. Jaga adik-adikmu. Jangan biarkan mereka main dekat kolam." Sebelum aku sempat bertanya lebih lanjut, dia sudah berbalik dan masuk ke dalam rumahnya, meninggalkanku dengan lebih banyak pertanyaan dan rasa ngeri yang kian menjadi. Aku terbangun dengan perasaan sesak, seperti ada yang mengawasi. Langsung kulihat ke jendela, dan di sana lagi jejak kaki lumpur yang sama berbaris rapi dari kolam menuju ke jendelaku, seolah ritual pagi hari yang tak terelakkan. Tapi ada yang berbeda hari ini. Jejaknya lebih banyak dan lebih berantakan, seperti seseorang berdiri lama di depan jendelaku. Bergeser-geser, aku mengambil HP-ku dengan tangan gemetar. "Kau fotokan jejak-jejak itu. Kali ini aku punya bukti. Lihat, ini buktinya," kataku meletakkan ponselku di meja makan. Jejak yang sama, tiap pagi, persis dari kolam ke jendela kamarku. Keluarga berkumpul melihat foto-foto itu. Sari mendekat, wajahnya mulai khawatir. "Itu, jejak kakinya dalam banget, Bang." Boy malah terlihat takut sekarang. "Monsternya balik lagi ya?" Ibu memandang foto-foto itu lama, lalu melihatku. "Jangan-jangan kamu yang buat ini, Jajang? Kamu kan sering jalan-jalan malam." Aku nyaris tidak percaya. "Bu, untuk apa aku buat beginian? Untuk cari perhatian?" balas ibu cepat. "Kamu kan sejak pindah ke sini jadi pendiam." Aku merasa dunia seperti berputar. Mereka pikir aku yang melakukannya. Aku berdiri di tepi kolam, frustasi. Jejak pagi tadi sudah kucoba bersihkan, tapi bekasnya masih terlihat. Tiba-tiba, sesuatu menarik perhatianku. Di dasar kolam yang kering, dekat genangan air hitam itu, ada sesuatu yang mengkilat. Dengan hati-hati, aku turun ke dalam kolam. Tanahnya lengket dan berbau busuk. Saat mendekat, aku melihat itu adalah sebuah kalung liontin kecil berbentuk ikan emas, terlihat tua dan kusam, tertutup lumpur kering. Kuambil liontin itu. Di baliknya ada tulisan yang hampir pudar. "Untuk Dito, ulang tahun
Yang ketujuh, jantungku berdetak kencang. Dito. Nama itu ada dalam obrolan singkatku dengan tetangga, anak keluarga sebelumnya. Aku duduk di tempat tidur, memeriksa liontin itu. Dito, anak yang disebut tetangga. Anak yang kulihat di jendela malam itu? Aku menoleh. Sari berdiri di pintu, wajahnya serius. Aku juga lihat sesuatu, katanya pelan. Kemarin malam, aku lihat bayangan lewat di jendela kamar mandi. Aku pikir kucing. Tapi, apa? Dia kecil. Seperti anak-anak. Dan jalannya basah. Kami saling memandang. Sekarang ada dua orang yang melihat. Jangan bilang siapa-siapa dulu. Bisik, mereka tidak akan percaya. Sari mengangguk. Takut. Apa yang harus kita lakukan? Aku memegang liontin di tanganku. Kita harus cari tahu kebenarannya tentang Dito. Aku dan Sari duduk berdekatan di depan komputer. Layar monitor menerangi wajah kami yang tegang. Kamu yakin mau cari tahu, Bang? Bisik Sari. Suaranya gemetar. Kita harus, jawabku sambil mengetik kata kunci di mesin pencari. Kecelakaan kolam renang kompleks Dinas Lampung. Hasilnya kosong. Ku coba variasi lain. Anak hilang kompleks perumahan dinas. Tenggelam kolam renang rumah dinas. Tetap tidak ada. Sepertinya ini ditutup-tutupi. Diriku frustasi. Lalu, iseng aku mengetik, Dito, anak hilang Lampung. Satu hasil muncul dari forum lokal yang sudah tua. Judulnya, Misteri Hilangnya Dito, 7 tahun. Jantungku berdebar kencang. Klik. Foto anak laki-laki berusia sekitar 7 tahun tersenyum lebar. Di bawahnya tertulis, Dito, 7 tahun. Postingan forum berdebu. Keluarga SDR. Agus harus menerima kenyataan pahit. Putra sematawayang mereka, Dito, dinyatakan hilang sejak 3 hari lalu. Kejadian berawal ketika Dito bermain di sekitar kolam renang rumah mereka yang sedang dalam proses perbaikan. Pencarian intensif dilakukan, namun tidak membuahkan hasil. Keluarga memutuskan untuk pindah tak lama setelah kejadian. Aku dan Sari terdiam, membeku. Mata kami tertancap pada foto Dito yang polos, anak yang sama, yang kulihat di jendela. Dia hilang? Sari terisak pelan. Bukan meninggal, ini lebih buruk, bisikku. Tenggorokan terasa kering. Dia hilang. Tubuhnya tidak pernah ditemukan. Pikiranku melayang ke kolam yang kering. Kegenangan air hitam di sudutnya. Ke jejak kaki lumpur yang selalu muncul. Ayah, ibu, kita harus bicara serius, kataku tegas. Menatap kedua orang tuaku. Ayah menatapku lelah. Apalagi, Jajang? Tentang hantumu lagi? Ini bukan hantu, ya. Ini tentang anak yang hilang. Namanya Dito. Seruku, suara meninggi. Dia anak keluarga yang tinggal di sini sebelum kita. Dia hilang di sekitar kolam itu. Ibu terkesiap. Jajang, jangan bicara sembarangan. Ini benar, Bu. Sari ikut bersuara, mendukungku. Aku juga lihat sesuatu. Seorang anak kecil. Boy yang mendengar percakapan kami mulai menangis. Aku takut. Aku mau pindah. Sudah, bentak ayah. Berdiri. Cukup. Besok pagi, kita periksa CCTV, biar selesai urusan ini sekali untuk selamanya. Dia menatapku tajam. Kalau tidak ada apa-apa di rekaman itu, kamu berhenti dengan omong kosongmu ini. Mengerti? Aku mengangguk. Dada sesak. Tapi dalam hati, aku tahu. Besok, kami semua akan melihat kebenaran yang tidak ingin kami akui. Laptop ayah terhubung ke harddisk CCTV. Kami semua berkumpul. Aku, Sari, Boy, ibu, dan ayah. Suasana tegang. Boy memeluk bantal erat-erat. Kita lihat rekaman semalam, kata ayah, suaranya datar. Dari jam 2 pagi sampai subuh, jam pukul 2, taman sunyi. Hanya bayangan, pohon bergoyang. Jam-jam 2:30, tidak ada yang terjadi. Jam pukul 3, masih kosong. Ayah mulai terdengar kesal. Sudah kubilang, tidak ada apa. Jam
Jam 3:15. Di rekaman, genangan air hitam di sudut kolam yang kering, bergelombang. Lalu, dari dalam genangan itu, muncul jelambang-jelambang udara. Banyak, kami menyaksikan dengan ngeri saat jejak kaki lumpur mulai terbentuk dengan sendirinya di paving blok kering satu persatu, meninggalkan bekas basah dan berlumpur, seperti ada seseorang yang tak terlihat berjalan keluar dari kolam. Ibu menutup mulutnya. Wajah pucat pasi. Sari memegang tanganku erat-erat. Boy bersembunyi di balik punggung ibu. Jejak-jejak tak kasat mata itu berjalan perlahan. Mantap. Melintasi taman. Arahnya tidak lagi meragukan. Lurus menuju jendela kamarku. Ayah membeku. Tangannya yang hendak mematikan laptop terhenti di udara. Napasnya tersendat. Tuh. Lihat, bisik Sari. Suaranya bergetar menahan isak. Rekaman masih berjalan. Jejak itu berhenti tepat di bawah jendela kamarku. Dan di sana, jejak-jejak itu hanya diam di tempat bergeser-geser sesekali. Seolah sesuatu itu berdiri di sana, menatap ke dalam kamarku untuk waktu yang lama. Lalu, tepat sebelum azan subuh, jejak-jejak itu mulai bergerak lagi. Kembali ke arah kolam dengan pola yang sama dan menghilang di tepi kolam. Seolah sesuatu itu masuk kembali ke dalam genangan air hitam itu. Sunyi yang mencekam. Boy menangis terseduh-seduh, ibu memeluknya erat. Wajahnya masih berkerut karena ngeri. Ayah terduduk menatap layar kosong. Semua keyakinannya hancur berantakan. Kita pindah. This is ayah akhirnya. Suaranya serak dan penuh ketakutan yang tak pernah kudengar sebelumnya. Besok, aku akan lapor ke kantor. Kita cari tempat lain. Ibu mengangguk cepat. Matanya berkaca-kaca. Ya, kita pindah saja. Tapi tatapanku masih tertancap pada layar laptop yang gelap. Pikiranku pada Dito. Anak yang hilang. Jejak kaki dari kolam. Genangan air hitam. Dia tidak hanya menghantui. Dia tinggal di sini. Dan sesuatu dalam diriku tahu. Meninggalkan rumah ini mungkin tidak semudah yang kami kira. Kegiatan pagi berlangsung dalam sunyi yang tegang. Boy tidak mau lepas dari ibu. Sari terlihat pucat dan kurang tidur. Ayah sudah menelepon kantornya sejak tadi. Suaranya rendah dan serius. Kita akan mengungsi ke hotel dulu sampai ada solusi, kata ayah setelah menutup telepon. Ayo kemas barang-barang. Penting, kita berangkat sebelum maghrib. Aku sedang membereskan tas ketika pandanganku tertuju pada liontin ikan emas pemberian Dito. Aku memegangnya erat. Rasa bersalah mulai menggerogoti. Kami akan pergi, meninggalkannya sendirian lagi. Ayah, kataku saat turun ke ruang keluarga, apa kita tidak bisa membantu dia mencari tahu kenapa dia masih di sini? Jangan, potong ibu. Wajahnya panik. Jangan cari masalah, Jajang. Itu urusan yang sudah lewat. Urusan kita adalah menyelamatkan keluarga ini. Tapi ragu di matanya jelas. Dia juga merasa tidak enak. Dengan diam-diam, aku mendekati kolam untuk terakhir kalinya. Aku berdiri di tepinya, menatap genangan air hitam itu. Aku tahu kau di sini, Tito. Bisikku pelan. Keluargaku akan pergi. Kami tidak bisa membantumu. Angin berhembus pelan, membawa bau anyir yang familiar. Daun-daun kering di dasar kolam berdesir, seolah ada yang menggesernya. Lalu, sesuatu muncul. Sebuah tangan kecil, pucat dan tertutup lumpur. Perlahan muncul dari genangan air hitam itu. Jari-jarinya yang mungil menunjuk ke arahku. Tangan itu tidak mengancam. Ia terlihat memohon. Lalu, secepat munculnya, tangan itu menghilang kembali ke dalam genangan, meninggalkan riok-riok kecil di air yang keruh. Aku tidak pergi, teriak Boy tiba-tiba, memecah kesunyian. Dia menangis histeris, berpegangan pada pintu. Ada anak kecil di kamar mandi. Dia bilang, kita jangan pergi. Dia mau teman main. Ibu dan ayah saling memandang. Wajah mereka dipenuhi horor yang semakin menjadi. Bahkan, ayah yang rasional sekalipun tidak bisa lagi menyangkal. Ini sudah keterlaluan, bisik ayah.
Wajahnya pucat. Kita pergi. Sekarang, mereka membawa Boy yang masih meronta, bergegas menuju mobil. Aku berdiri di ruang keluarga yang kosong. Sendirian, mendengar pintu mobil dibanting, dan mesin dinyalakan. Tapi sebelum aku mengikuti mereka, mataku menangkap sesuatu di lantai dekat pintu dapur. Jejak kaki kecil yang basah, masih menetes air, mengarah ke dalam rumah. Dia sudah masuk. Mobil sudah meninggalkan rumah. Aku berdiri sendirian di ruang keluarga yang sunyi. Hanya diterangi lampu tunggal. Suara klakson ayah dari luar pagar masih terdengar, memaksaku segera keluar. Tapi kakiku bagai dijejakkan ke lantai. Jejak kaki kecil basah itu berderet menuju kamar tidur orang tuaku. Dito, panggilku pelan. Suaraku gemetar. Kamu di sini? Tidak ada jawaban. Hanya suara keran di kamar mandi menetes. Aku mengikuti jejak itu. Mereka berhenti di depan lemari pakaian di kamar orang tuaku. Pintu lemari itu tertutup rapat. Dengan napas tertahan, kubuka pintu lemari itu. Di dalam hanya ada pakaian orang tuaku yang digantung rapi. Tidak ada siapa-siapa, tapi bau lumpur dan basah yang kuat memenuhi udara. Dan di lantai lemari ada genangan air kecil, serta sebuah mainan mobil-mobilan tua yang berkarat. Basah kuyup. Dia ingin ketahuan atau dia ingin bercerita? Aku berjalan keluar, menuju kolam. Aku tahu ini gila, tapi sesuatu memaksaku untuk kembali. Aku di sini, Dito. Panggilku lebih keras. Suaraku bergetar melawan angin malam. Aku mau dengar, katakan padaku, apa yang kau inginkan? Kolam yang gelap itu diam saja. Genangan air hitam di sudut seperti mata buta yang menatapku. Lalu, air di genangan itu mulai bergolak, bukan gelembung kecil, tapi seperti air mendidih. Suara desisan lembut memecah kesunyian, dan dari dalam kegelapan genangan itu, sebuah suara anak kecil yang parau dan seperti terendam air terdengar jelas. Aku sungguh setiap kata disela oleh suara, seperti orang tenggelam yang mencoba bernapas. Aku mau pulang. Jantungku berhenti. Pulang kemana? Dito, di mana rumahmu? Tubuhku. Di sini, suara itu berbisik, penuh penderitaan. Mereka tidak cari aku. Mereka tinggalkan aku. Seorang anak laki-laki Dito, dengan celana renang, berdiri di tepi kolam yang sedang dikeringkan untuk perbaikan. Dia melihat mainannya jatuh ke dalam pipa pembuangan di dasar kolam. Dia merangkak masuk untuk mengambilnya. Pipanya runtuh, menjebaknya di dalam kegelapan. Air mulai menggenang dari sumber yang tidak diketahui. Suara teriakan yang teredam. Tangan kecil menkoker-kaker dinding beton yang basah. Aku tidak akan tinggalkan kamu, Dito, kataku. Air mata mulai menetes. Aku akan bantu kamu. Tiba-tiba, air di genangan itu menyembur keras. Sebuah bayangan gelap dan basah mulai terbentuk di permukaan air, membentuk siluet seorang anak laki-laki. Dia mengulurkan tangannya yang berlumpur. T-O-L-O-N-G. Aku, bisiknya. Suaranya penuh harap dan keputusasaan yang menusuk keluar. Dari S-I-N-I. Aku berdiri di tepi jurang, antara dunia nyata dan sebuah tragedi yang terpendam selama bertahun-tahun. Aku tahu, menjabat tangan itu berarti menyelam ke dalam teror yang lebih dalam. Tapi meninggalkannya sekarang adalah pengkhianatan terbesar. Tanganku menggenggam erat liontin ikan emas. Siluet Dito yang terbuat dari air keruh, dan bayangan masih menungguku di tepi genangan. Tangannya terulur. Aku tidak bisa. Lama-lama, suaranya terdengar semakin lemah, seperti sinyal yang putus-putus. Dengan napas tergesa, aku mengambil langkah maju. Kaki kananku menginjak tanah berlumpur di dasar kolam yang kering. Dinginnya merambat melalui sepatuku. Aku berjalan mendekati genangan itu. Jantung berdebar kencang bagai genderang perang. Aku mengulurkan tanganku saat jari-jariku menyentuh tangan Dito yang dingin dan basah. Dunia di sekelilingku
Kolam renang itu penuh dengan air jernih. Matahari bersinar terik. Aku melihat seorang anak laki-laki. Dito tertawa riang, berenang sendirian. Lalu, wajah seorang pria bapak Dito 40, ANE muncul di tepi kolam. Wajahnya masam. Dito, ayo keluar. Kolam ini harus dikeringkan untuk diperbaiki. Tapi, ya, sebentar lagi. Ayo, sekarang, bentak pria itu. Dito panik. Dia melihat liontin ikannya terlepas dan tersangkut di sebuah pipa pembuangan di dasar kolam. Saat air surut, dia merangkak masuk ke pipa yang sempit itu untuk mengambilnya. Dito terjebak. Pipa itu runtuh sebagian, menguburnya di dalam kegelapan. Hanya sedikit celah untuk udara. Ayah, tolong, teriaknya. Suaranya teredam, tapi suara pompa air dan mesin perbaikan menenggelamkan teriakannya. Tidak ada yang mendengar. Dito mencoba berteriak, tapi suaranya habis. Air mulai merembes dari pipa yang rusak. Perlahan menggenangi ruang sempit itu. Tangannya yang kecil, dinding beton, hingga berdarah. Matanya yang penuh ketakutan perlahan menutup. Saat air mencapai hidungnya, liontin ikan emas itu masih tergenggam di tangannya. Dito mencoba berteriak, tapi suaranya habis. Air mulai merembes dari pipa yang rusak, perlahan menggenangi ruang sempit itu. Tangannya yang kecil mengkoker-kaker dinding beton hingga berdarah. Matanya yang penuh ketakutan perlahan menutup saat air mencapai hidungnya. Liontin ikan emas itu masih tergenggam di tangannya. Keluargaku terdiam muram di kamar hotel yang sempit. Boy sudah tertidur kelelahan di tempat tidur. Ibu memandangi luar jendela dengan tatapan hampa. Ayah duduk di kursi, kepalanya tertunduk dalam-dalam. Aku tahu kebenarannya, kataku, memecah kesunyian. Mereka menatapku. Tidak ada lagi pandangan tidak percaya. Hanya kelelahan dan rasa ngeri yang tertanam dalam. Aku berbicara dengannya. Namanya Dito. Kuceritakan semuanya. Pipa yang runtuh, ceritanya yang tidak terdengar, orang tuanya yang pindah tanpa sempat mengangkat tubuhnya. Aku tunjukkan liontin ikan emas itu sebagai bukti. Ibu menutup wajahnya. Bahunya berguncang oleh isak tangis yang hening. Astaga, anak malang itu. Dan dia masih di sana, desisku. Suara bergetar. Terkubur di bawah lumpur dan pipa yang runtuh. Dia tidak bisa pergi. Dia kedinginan dan sendirian. Ayah mengangkat kepalanya. Matanya merah. Lalu, apa yang kau usulkan? Jajang? Kita laporkan ke polisi? Cerita bahwa kita berkomunikasi dengan hantu. Seorang anak, suaranya penuh keputusasaan. Kita tidak perlu cerita itu. Ya, jawabku. Kita bisa menggalinya sendiri. Malam ini, sekarang, sebelum pihak kantor ayah mengurus rumah itu, kita katakan, kita mencurigai ada sesuatu berdasarkan sejarah rumah itu. Kita bawa tubuhnya untuk dikuburkan dengan layak. Gila! Teriak ibu berbisik. Kau mau kita menggali mayat anak di tengah malam? Ini bukan mayat, Bu. Ini Dito. Dia butuh pertolongan kita. Kita satu-satunya yang bisa mendengarnya. Aku berlutut di depan mereka. Aku janji. Setelah ini, kita bisa benar-benar pergi. Kita bisa tenang. Dan Dito akhirnya bisa pulang. Sunyi yang panjang. Hanya terdengar tarikan napas ibu yang tersendat dan desahan ayah. Bagaimana caranya? Tanya Sari tiba-tiba. Suaranya kecil, tapi tegas. Dia berdiri di pintu kamar. Mendengarkan. Aku ikut. Ayah memandangi kami semua, satu persatu. Wajahnya yang awalnya penuh keraguan, perlahan berubah. Ada tekad baru di matanya. Dicampur dengan rasa sakit dan tanggung jawab. Kita lakukan, kata ayah akhirnya. Suaranya parau, tapi pasti. Untuk anak itu dan untuk keluarga kita. Agar mimpi buruk ini berakhir. Dia berdiri, mengambil jaketnya. Tapi kita lakukan dengan cepat dan diam-diam. Kami semua mengangguk. Sebuah persekutuan yang suram terbentuk di antara kami. Malam ini, kami akan kembali ke rumah itu bukan sebagai korban,
Tetapi sebagai penyelamat, mobil kami parkir di luar. Lampu dimatikan. Dengan senter dan sekop kecil, kami masuk ke dalam rumah yang gelap dan sunyi. Suasana jauh lebih mencekam dari sebelumnya. Karena kali ini, kami datang dengan niat yang tahu konsekuensinya. Ayah memegang peta denah, pipa kolam yang berhasil diambil dari arsip kantor. Pipa pembuangan utama ada di sini, bisiknya, menunjuk ke sudut kolam tempat genangan air hitam itu berada. Disitulah dia, kataku dengan yakin. Ibu dan Sari menunggu di tepi kolam, memegang senter dan kain kafan bersih. Wajah mereka pucat, tapi penuh tekad. Boy tetap di mobil dengan pengasuh yang kami bawa. Ayah dan aku turun ke dalam kolam. Tanah berlumpur itu mencengkeram sepatu kami. Bau anyir dan busuk semakin menusuk hidung. Dia di sini, bisikku, merasakan getaran aneh di sekujur tubuhku. Liontin di sakuku terasa hangat. Kami mulai menggali. Sekop kami menancap dan mengangkat tanah basah yang berat. Suara sekop menjadi satu-satunya bunyi di keheningan malam. Ayah dan Jajang menggali dengan napas terengah. Ibu dan Sari menatap dengan cemas dari atas. Kedalaman lubang semakin bertambah. Sekop ayah membentur sesuatu yang keras. Air hitam pekat mulai merembes, memenuhi lubang galian. Dito, kami di sini. Bisikku ke dalam lubang. Kami akan membawamu pulang. Lalu, sesuatu terjadi. Air keruh di lubang galian itu mulai beriak dengan sendirinya. Dari dalam kegelapan, sebuah bentuk kecil mulai terbentuk dari lumpur dan air. Itu adalah siluet Dito. Lebih jelas dari sebelumnya. Dia tersenyum. Senyum yang penuh kedamaian dan terima kasih. Terima kasih, bisiknya. Suaranya jernih dan tidak lagi terendam. Aku sudah tidak dingin lagi. Dia menunjuk ke dalam lubang, tepat di bawah air yang keruh. Ayah menyelamkan tangannya, meraba-raba di dalam air berlumpur yang dingin. Wajahnya berkerut, lalu berubah menjadi ekspresi sedih yang mendalam. Dengan hati-hati, dia mengangkat sesuatu. Sebongkah kecil tulang belulang yang masih menyatu, dibungkus oleh sisa-sisa pakaian yang sudah lapuk. Di antara jari-jari tulang tangan yang mungil, tergenggam erat liontin ikan emas yang identik dengan yang kumiliki. Ibu menutup mulutnya. Air mata mengalir deras. Sari memeluknya. Aku mengambil kain kafan dari Sari dan membantu ayah membungkus sisa-sisa jasad Dito dengan sangat hati-hati, penuh hormat. Saat kami membungkusnya, angin malam yang semula dingin tiba-tiba terasa hangat dan menenangkan. Kami membawa bungkusan itu keluar dari kolam. Beban yang selama ini menindih rumah itu seolah terangkat. Kami tidak perlu berbicara. Kami tahu, kami telah melakukan hal yang benar untuk Dito dan untuk kami sendiri. Langit pagi berwarna kelabu, tapi tidak menyeramkan. Hanya sunyi dan teduh. Kami sekeluarga berdiri di sebuah makam kecil yang baru ditutup. Sebuah nisan sederhana bertuliskan, Dito telah kembali ke rumahnya. Tidak ada tanggal, hanya pengakuan bahwa dia akhirnya ditemukan. Ayah membacakan doa dengan suara tenang dan khusyuk. Ibu meletakkan setangkai bunga putih di atas gundukan tanah. Sari memegang tanganku erat. Boy, untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, terlihat damai. Aku mengeluarkan liontin ikan emas dari saku. Aku memandanginya sebentar, lalu menaruhnya dengan hati-hati di atas nisan. Ini miliknya, temannya dalam kegelapan. Semoga kau tenang di sini, Dito. Bisik. Angin sepoi-sepoi berhembus, menggerakkan daun-daun pohon di sekeliling kami. Terdengar seperti desahan lega, seperti sebuah ucapan terima kasih. Kami mulai mengemasi barang-barang dengan perasaan yang jauh lebih ringan. Bukan lagi pelarian panik, tapi persiapan untuk banner-banner memulai babak baru. Kantor ayah sudah mengurus semuanya, kata ayah sambil melipat baju. Kita akan pindah ke rumah dinas yang lain, lebih kecil, tapi tidak ada kolam renang. Dia tersenyum kecil. Ibu mendekatiku, memelukku dari belakang. Terima kasih, Nak, bisiknya. Karena tidak menyerah. Aku hanya membalas pelukannya. Tidak perlu kata-kata. Sari mendekat
membawa 2 gelas coklat panas. Aku nggak mau lihat kolam renang lagi setahun ke depan. Deh, candanya, dan kami semua tertawa kecil. Itu adalah tawa pertama yang tulus. Setelah sekian lama, rumah dinas yang baru kami tempati sederhana, tapi terang dan bersih. Tidak ada taman belakang yang gelap, tidak ada bau anyir. Hanya suara anak-anak tetangga bermain dan kicau burung. Aku berdiri di jendela kamarku yang menghadap ke jalan. Pemandangan yang biasa saja, tapi sekarang terasa sangat berarti. Damai. Tiba-tiba, HP-ku bergetar. Sebuah notifikasi dari aplikasi cuaca. Akan turun hujan sore ini. Biasanya, pikiran tentang hujan dan bau tanah basah akan membuatku tegang. Tapi hari ini tidak. Hari ini, itu hanya berarti hujan. Aku menarik napas dalam-dalam. Rasanya lega. Seperti sebuah luka lama, akhirnya mulai sembuh. Napas lega itu masih terasa hingga pagi ini. Mengisi paru-paruku seperti udara segar setelah sekian lama terkurung dalam ruang pengap. Aku membuka jendela, menyambut matahari yang hangat dan suara riang anak-anak tetangga. Tidak ada lagi bayangan kolam kering, tidak ada lagi aroma anyir lumpur yang mengintai. Ibu kembali bersenandung ceria di dapur rumah baru kami yang lebih kecil, namun terang. Boy sudah berani tidur di kamarnya sendiri, tanpa lampu menyala sepanjang malam. Sari sudah bergabung dengan klub renang di sekolahnya. Katanya, dia tidak mau takut lagi pada air. Ayah pulang kerja tepat waktu, wajahnya lebih cerah, sering mengajak kami jalan-jalan keluarga di akhir pekan. Hampir sempurna. Hampir. Kami sedang menonton film komedi. Tertawa lepas. Tiba-tiba, lampu ruangan berkedip sekali. Hanya sekali, lalu normal kembali. Kami semua terdiam sejenak. Tertawa yang tadi pecah, mengendap menjadi senyap yang sedikit kaku. Listriknya mungkin lagi kurang stabil, kata ayah cepat. Tapi ada seberat keraguan di nadanya. Ibu langsung menyalakan lebih banyak lampu. Aku melihat ke jendela. Di luar, hujan baru saja reda. Trotoar basah mengilat, diterangi lampu jalan. Dan untuk sesaat, sangat singkat, mataku seolah melihat jejak basah berukuran kecil di teras depan, yang segera mengering dan menghilang. Atau mungkin itu hanya bayanganku. Saat membereskan tas sekolah untuk besok, tanganku menyentuh sesuatu yang keras di dasar tas. Bukan milikku. Aku mengeluarkannya. Itu adalah mainan mobil-mobilan tua yang berkarat. Mobil yang sama yang dulu kulihat di lemari, basah kuyup. Tapi sekarang mobil ini kering, bersih dari lumpur. Hanya berkarat dan tergantung longgar di bempernya. Ada liontin ikan emas yang dulu kutinggalkan di Nissan Dito. Jantungku berdebar, tapi bukan karena ketakutan, melainkan karena sebuah pengertian. Dia tidak membutuhkan rumah lagi. Dia sudah pulang. Tapi mungkin, hanya mungkin, dia sesekali mampir. Hanya untuk memastikan kami baik-baik saja. Seperti seorang teman, aku meletakkan mobil dan liontin itu di rak bukuku, di antara novel-novel favoritku. Bukan disembunyikan, tapi dipahang. Sebuah pengingat bahwa tidak semua yang tinggal di kegelapan adalah jahat, dan bahwa beberapa perpisahan bukanlah akhir. Aku mematikan lampu dan berbaring. Malam ini, untuk pertama kalinya sejak pindah, aku membiarkan jendela kamarku terbuka lebar. Udara malam yang sejuk berhembus masuk, membawa serta kedamaian, dan mungkin, hanya mungkin, sebuah senyuman kecil yang tak terlihat dari seorang anak laki-laki yang akhirnya tenang di sana.